Terima kasih karena kami mengakui tidak ada yang seperti hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang bisa kami dibandingkan dengan hadirat-Mu sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas sore hari ini. Kau berbicara kepada kami hari ini, dan buat setiap kami mengerti akan isi hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan yang mengharapkan dia berkata, semua kita berkata, amen. Satu lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, dan ada satu kalimat yang sungguh-sungguh memberkati hati saya. Lagu itu berkata, we will see the broken hearts making history. Kalimat yang diucapkan, saya percaya itulah yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada hari ini. Bahwa sebenarnya di dalam Kristus Yesus, orang yang remuk hatinya sekalipun, dia bisa menjadi pembuat sejarah dalam hidupnya demi Kristus Yesus Tuhannya. Kalau Anda perhatikan kalimat itu sebetulnya luar biasa, karena merupakan janji Allah yang sangat indah sekali. Bagaimana the broken hearts making history. Bagaimana orang yang sebetulnya sudah remuk hatinya, hancur hatinya, dia jadi pembuat sejarah. Dan inilah kekristenan itu. Dan saya teringat akan satu bagian kisah dalam Alkitab. Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. Saya ingin bacakan mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23. Ada seorang raja besar yang pernah hidup di Israel, namanya Daud. Dan raja ini seorang history maker, pembuat sejarah. Tapi seorang pemimpin besar tidak bisa menghasilkan sesuatu yang hebat dari dirinya sendiri, kecuali dia dikitari juga oleh orang-orang hebat dalam zamannya. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa kerja sendiri, tapi saya percaya bahwa kita mesti bergerak bersama-sama. Nah, lihat dari orang yang bernama Daud ini, dia memiliki begitu banyak perwira, panglima perang yang sangat hebat. Dan bersama dengan raja mereka menjadi seorang pembuat sejarah. Nah, lihat dalam 2 Samuel 23, lihat mulai ayat yang ke-8, saya bacakan buat saudara. Inilah nama para pahlawan yang mengelilingi Daud. Ishibaal, orang Hachmoni, kepala triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketika pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Ada garis bawah itu. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem
yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, anak adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh orang Mesir, seorang yang tinggi perawaannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Luar biasa, amen. Nah, saudara sekalian, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, sesuatu yang sangat hebat. Alkitab katakan Daud punya begitu banyak pahlawan dan panglima perang yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat akhir daripada semuanya ini, kita melihat suatu achievement, pencapaian yang sangat hebat dari apa yang pernah dicapai oleh sekelompok orang yang mengiringi akan Raja Daud, dan bersama-sama mereka menjadi pembuat sejarah dalam dunia mereka. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari, menelusuri akan asal muasal mereka, mereka bukan dilahirkan sebagai seorang pemenang. Mereka bukan dilahirkan sebagai orang hebat. Mereka bukan dilahirkan dari seorang yang sudah mampu berbuat banyak hal. Asal mereka begitu rendah. Dan dari pikiran manusia kita berkata, mereka kelompok orang-orang yang hopeless, yang tidak ada gunanya, yang tidak mungkin mereka bisa menghasilkan sesuatu yang besar pada hidupnya. Anda mau tahu dari mana asal mereka? Coba buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. Saya ingin tunjukkan, disinilah asal dari para perwira hebat itu. Dan kalau Anda membacanya, saya berdoa akan memberikan berkat buat kehidupan kita. 1 Samuel pasal 22, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Anda perhatikan dua ayat ini, karena inilah asal muasal dari para perwira yang hebat yang pernah dimiliki oleh Daud. 1 Samuel pasal 22, perhatikan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Pada waktu itu, kalau Anda baca kisahnya, Saul akan membunuh dia. Daud melarikan diri dan dia sembunyi di gua Adulam. Lalu muncullah beberapa kelompok orang yang bergabung dengan dia. Ayat yang berikutnya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Jadi kelompok pertama, dia ikut Daud adalah kelompok yang adalah anggota keluarganya. Logis sekali, karena mereka tahu Saul akan membunuh Daud. Kalau sampai tidak ketangkap, mungkin sekali keluarganya Daud akan dibantai oleh Saul. Nah, mereka lari bukan karena visi besar. Mereka lari bukan karena berkata, mari kita dukung Daud sebagai raja. Bukan. Mereka bergabung karena mereka sekedar mau menyelamatkan nyawa mereka. Tidak lebih dari itu. Nah, hari ini ada banyak orang yang jadi orang Kristen karena keluargaku Kristen. Saya beritahu,
tidak ada masalah dengan Tuhan soal itu. Yang jelas dia punya rencana atas kehidupan kita. Kelompok pertama yang bergabung adalah keluarga, kerabatnya, kakak-kakaknya, mungkin orang tuanya, keponaan-keponaannya, ikut semua. Keluarganya kumpul semua mendapatkan Daud. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Anda perhatikan kalimat berikutnya. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, yang hidupnya banyak masalah. Kelompok ini termasuk kelompok kriminal. Orang yang suka merampok, suka nyopet, suka garong rumah orang, yang dalam kesukaran oleh karena kesalahan mereka. Kelompok yang tidak diingini oleh orang-orang sekitarnya bergabung dengan Daud. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya pasukan, isinya adalah ommu, tantemu, mak engkong, ponaan-ponaan, kumpul semua, ditambah gali-gali kumpul. Anda bisa bayangkan seperti apa pasukan itu. Kelompok kedua. Kelompok ketiga sekarang. Ayat berikutnya. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Artinya orang-orang yang utang gak bisa bayar. Daripada dikejar terus kabur ikut Daud. Anda bisa bayangkan ini pasukan kayak apa? Isinya bapaknya, papinya, maminya, ponaannya, omnya, tantenya, kerabatnya, semua datang kriminal. Gali-gali kumpul. Daud mikir, ini urapan kok menarik gali-gali. Aku ini raja atau kepala gali-gali? Tapi orang-orang dalam kesukaran, mereka semua datang. Butuh pertolongan, butuh perlindungan. Kelompok ketiga lebih parah. Yang kelompok utang gak bisa bayar, datang semua. Anda bisa bayangkan ini. Ini pasukan kayak apa jadinya? Supaya lengkap. Nah Tuhan itu baik. Kalau mengompletti orang itu komplit, klik betul saudara. Dikasih 3 begini masih kurang, tambahi 1 lagi. Lihat lagi. Dan juga setiap orang yang apa? Sakit hati. Komplit kan saudara? Sudah omnya ikut, ponaan-ponaannya ikut, masih ngompol, masih ngobrol, ikut semua. Lihat tuh geret-geret bayi dibawa semua masuk gua, bukan hotel, masuk gua. Masuk juga orang kedua yang dalam kesukaran, termasuk gali-gali, datang semua. Yang ketiga, yang utang gak bisa bayar, ngumpul, ditambahin yang paling hebat, barisan sakit hati, SH katanya. Barisan SH sakit hati. Ngumpul semua, sakit hati, kumpul. Rupanya punya klub mereka, kok bisa ngerti loh. Dan rombongannya kok bisa bareng, sakit hati. Wih, kayak parade. Kalau Anda bisa bayangin ya, Daud misalnya memimpin parade. Parade militer, hari ulang tahun angkatan bersenjata Daud. Rombongan pertama, Bapak Dewi saudara. Wih, sama mami nih, belakangnya ponaan-ponaannya, omnya, tantenya, jalan saudara. Barisan kedua, brigade kedua, gali-gali yang kumpul. Bayangin, Anda bisa bayangin itu. Ay, tarak, wih. Anda bisa bayangin, milisi-milisi kumpul, kali-kali semua. Orang tukang mukuli orang tukang rampok rumahnya orang, tukang copet, kumpul semua. Brigade ketiga, utang raiso bayar. Wih, rombongan saudara. Nah itu rupanya mereka punya klub saudara. Klub utang raiso bayar, kumpul. Dengar Daud pergi, cabut semua, kabur, bayangin. Yang keempat, SH. Ini bukan lawyer club saudara. Barisan sakit hati, gerombolannya lain lagi. Anda bisa bayangin, yang di depan isinya cuma bayi nangis, yang kedua isinya orang ngomel karena dalam kesukaran, yang ketiga utang nggak bisa bayar, orang yang matanya cuma jelalatan begini, takut ditagih, saudara. Yang keempat sakit hati, orang isinya kepahitan ngerasani orang. Anda bisa bayangin. Orang yang diurapi, mimpin pasukan begitu. Saya beri istilah ini pasukan bodrek, saudara. Kumpul semua kayak begitu. Dengar apa yang terjadi? Maka ia, ini yang sedih sekali, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia,
ada kira-kira 400 orang. Anda bisa bayangin, kalau saya jadi Daud, saudara, kalau Anda jadi Daud, apa yang kau pikirkan? Katanya Allah mengurapi, dapatnya orang kayak begini, dari mana aku bisa mulai? Tiba-tiba satu hari omnya laporan, Daud, tasku dibongkar orang, hilang duitku. Daud berkata, kelompok kedua kumpul. Barisan kali-kali kumpul. Sopo nyolong duitnya omku, ngaku katanya. Bayangin nggak sampai begitu. Dan itu isinya di situ, saudara. Orang ngerasa nih orang lain sakit hati kan? Ini mata kok pelototan kayak begini. Ini begini. Ponakannya kayak begini. Itu kelompok sakit hati. Luar biasa. Kelompok orang utang nggak bisa bayar, tiap hari cari utangan lagi. Mas, Anda tadi baris luar biasa loh, gagal loh. Oh iya, gagal ya, utangi dong. Wah, ujungnya tuh gitu. Akhirnya Anda bisa bayangkan, itu pasukannya begitu. Saudara bisa bayangkan, raja punya pasukan kayak begitu. Tapi ini yang terjadi, saudara. The broken hearts making history. Orang yang sudah ancur-ancuran kayak begini, yang hebat cuma satu, mereka sedia dipimpin, itu aja. Anda boleh hancur selama Anda mau dipimpin, ditunjukkan jalan oleh Kristus Yesus. Satu hari engkau jadi seorang yang membuat sejarah. Tapi kalau sudah ancur-ancuran karepe dewe, satu kali kau tetap karepmu dewe, tetap hancur, tambah hancur. Orang-orang ini punya sesuatu yang sangat hebat. Begitu mereka berkata kepada Daud, aku ikut kamu. Alkitab berkata, ia menjadi pemimpin mereka. Tidak gampang mengumpulkan gerombolan kayak begini, saudara. Tapi dari situlah awalnya orang-orang hebat dicetak. Dan mereka jadi perwira-perwira yang sangat dahsyat sekali. Saya mau beritahu, saudara, itulah hobi Tuhan kita. Allah nggak cari orang hebat. Allah cari orang yang mau dia angkat ke atas. Allah bukan cari orang kaya. Allah mau cari orang yang dia mau ajarin. Dan mau diajari oleh Tuhan. Dan dinaikkan hidupnya dan diberkati hidupnya. Allah nggak cari orang yang punya nama besar. Allah cari orang yang mau dididik oleh Tuhan. Dan diangkat jadi besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Hobinya Tuhan, cari yang di bawah untuk ditaruh di atas. Itu hobi Tuhan, saudara. Kalau Anda baca seluruh Alkitab, Anda akan jumpai fakta yang sama. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hobinya mengangkat derajat manusia. Saya mau tunjukkan sebuah data menarik sekali. Gereja-gereja Tuhan seluruh dunia itu membuat suatu peta dunia, peta penginjilan, saudara. Lalu mereka memutuskan bahwa ada program atau pengertian namanya 1040 Windows. Itu 10 derajat lintang utara mungkin, dan 40 derajat lintang selatan kalau nggak salah begitu. Itu membujur, memanjang dari Cina, kemudian sebagian Asia yang lain, India bagian utara, Timur Tengah sampai ke Afrika bagian utara. Itu 1040 Windows. Daerah yang belum terinjili dengan baik. Itu merupakan sasaran untuk mereka kejar sehingga daerah itu harus terinjili dan akan terinjili. Di daerah di mana Injil masih begitu kurang itulah PBB memberikan akan suatu signal yang aneh sekali. Data PBB mengatakan begini. 82% dari penduduk dunia yang paling miskin, yang paling terendah standar hidupnya di seluruh dunia, 82%-nya tinggal di areal itu. Dengan kata lain, makin sedikit kekuatan pengaruh Injil pada sebuah daerah, makin terpuruk hidup orang yang tinggal di daerah itu. Begitu Injil itu dikenal, harga diri, derajatnya, sosial ekonomi orang diangkat oleh Allah sendiri. Itu Tuhan, saudara.
Tidak peduli siapa engkau hari ini. Engkau boleh berkata, Pak, saya nggak ada apa-apanya, malah bagus, saudara. Kalau engkau berkata, Pak, aku sudah hebat, saya berkata, ya sudah, aku cari yang tidak hebat. Kalau Anda berkata, Pak, aku masih di bawah, itu yang Tuhan kejar, Dia mau naikkan kita ke atas. Sebab itu Tuhan kita. The broken hearts making history. We will see the broken hearts making history. Kita akan lihat orang yang remuk hatinya akan jadi pembuat sejarah. Hari ini mungkin Anda ditolak calon mertua, nggak masalah, saudara. Satu kali dia nyesel, orang besar yang aku tolak. Amen. Coba ngomong pada sebelahmu, aku senang duduk di samping orang besar akhir zaman. Amen. Saya nggak terlalu yakin, dia berkata, enggak Pak, saya cuma warungan. Siapa berkata cuma warungan? Suatu hari mungkin Anda punya bisnis retail terbesar. Why not? Kenapa lebih senang meratapi nasib malang dan tidak melihat potensi Allah di dalam kita? Lihat gerombolannya Daud. Lihat apa yang Allah bisa buat. Pasukan Bodrek jadi history maker, saudara. Bayangin. Saya ada buku yang saya diberi pinjam oleh seorang teman. Saya ingin bacakan beberapa hal yang menarik dari apa yang dia tuliskan di sini. Dia sebut beberapa data yang indah sekali. Saya ingin bacakan buat Anda. Dengerin baik-baik ya, saudara. Anda boleh catat kalau Anda mau, tapi ini memberikan dorongan kuat dalam kehidupan saya. Ada orang pernah berkata begini, bahwa satu-satunya hambatan yang harus diatasi oleh seekor elang untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan mudah adalah udara. Walaupun demikian, kalau udara ditiadakan dan burung yang gagah ini harus terbang dalam keadaan hampa udara, dia seketika akan jatuh ke tanah, sama sekali tidak dapat terbang. Unsur yang memberikan perlawanan terhadap kegiatan terbang itu pula lah yang pada saat yang bersamaan merupakan syarat yang harus ada untuk bisa terbang. Jadi masalah itu sarana untuk naik, saudara. Hambatan utama yang harus diatasi oleh perahu motor adalah air terhadap baling-baling. Tapi seandainya tidak ada perlawanan yang sama, perahu sama sekali tidak akan bisa bergerak. Hukum yang sama bahwa hambatan adalah syarat untuk sukses juga berlaku dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang bebas dari semua rintangan dan kesulitan akan mengurangi semua kemungkinan dan kekuatan menjadi nol. Singkirkan masalah dan kehidupanmu akan kehilangan ketegangan kreatifnya. Jadi orang tegang itu menciptakan kreativitas, saudara. Ngerti? Kalau Anda terlalu santai, terlalu enak, nggak ada kreativitasnya. Orang tegang, kecepit, kepepet, itu kreatif. Mudah-mudahan bukan kreatif jelek terus nyolong, ngerampok, saudara ya. Tapi ketegangan itu ada kreativitasnya. Ada ya? Masalah kebodohan massal memberikan arti kepada pendidikan. Ya betul, kalau semua sudah pintar untuk apa sekolah? Karena banyak yang bodoh, pendidikan punya arti. Masalah gangguan kesehatan memberikan arti kepada pengobatan. Ya, kalau semua sehat, dokter ngapain, saudara? BP kita macet. Masalah kekacauan sosial memberikan arti kepada pemerintahan. Kemudian dia cerita begini. Di selatan, itu Amerika Serikat bagian selatan, ketika kapas menjadi raja, kumbang kapas berjalan menyeberang dari Meksiko ke Amerika Serikat dan membinasakan perkebunan kapas. Para petani terpaksa membudidayakan berbagai tanaman pangan seperti kedelai dan kacang tanah. Mereka belajar memanfaatkan tanah untuk memelihara sapi, babi, dan ayam. Sebagai hasilnya, lebih banyak lagi petani yang menjadi makmur dibandingkan dengan ketika satu-satunya tanaman
yang dibudidayakan adalah kapas. Penduduk Enterprise, Alabama begitu bersyukur dengan apa yang terjadi pada tahun 1910, sehingga mereka mendirikan sebuah monumen untuk mengenang kumbang kapas. Setelah mereka beralih dari sistem satu ke tanaman pertanian diversifikasi, mereka menjadi lebih kaya. Prasasti yang pada monumen itu berbunyi, untuk menghormati setinggi-tingginya kumbang kapas dan apa yang dilakukannya untuk mendatangkan kemakmuran. Luar biasa. Kalau hari ini ada orang yang benci Anda, musuhi saudara, cari fotonya. Bukan dicampi-campi saudara, beri bingkai. Inilah orang yang berjasa dalam hidupku. Man of the year, pahlawan kerajaan neraka yang membantu aku naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan pasang fotonya Victor, nanti dia terlalu sakit hati. Tapi kalau Anda ketemu orang kayak begitu saudara, berkata, Pak, bisa minta fotonya. Loh, untuk apa? Mau guna-guna? Bukan, mau tak tempel di kamar saya. Untuk apa? Saya akan selalu kenang Bapak, karena jasamu besar, menginjak-injak saya, sehingga saya naik ke atas, gara-gara Bapak. Amen. Bukan terus kasih beringos, kasih. Jangan saudara, biarkan apa adanya. Mungkin dialah kumbang kapas dalam kehidupan kita. Kalau ada orang nyebel, katakan, engkau kumbang kapas buat hidupku. Amen. Ada kumbang kapas di tengah-tengah kita? Jangan saudara ya. Kita terusin lagi. Banyak mazmur yang dilahirkan dalam kesulitan. Sebagian besar surat rasul ditulis dalam penjara. Kebanyakan pemikiran paling besar dari ahli pikir yang paling besar sepanjang masa harus melalui api. Dengerin baik-baik apa yang terjadi. Dia berkata begini, kuburlah seseorang dalam salju Valley Forge, dan kita akan memiliki seorang George Washington. Besarkan dia dalam kemiskinan yang luar biasa, dan kita akan punya seorang Abraham Lincoln. Deralah dia dengan kelumpuhan sejak bayi, dan dia menjadi seorang Franklin D. Roosevelt. Bakarlah dia sampai parah, sehingga para dokter mengatakan dia tidak akan bisa berjalan lagi. Dan kita akan memiliki Glenn Cunningham yang membuat rekor dunia lari 1 mil pada tahun 1934. Biarkanlah dia dilahirkan dengan kulit hitam dalam masyarakat yang penuh dengan diskriminasi rasial. Dan kita akan punya seorang Booker T. Washington, seorang Marian Anderson, seorang George Washington Carver, dan seorang Martin Luther King Jr. Sebut dia anak yang lambat belajar dan terbelakang. Coret dia sebagai anak yang tidak bisa dididik. Dan kita akan punya seorang Albert Einstein, saudara. Jadi Einstein itu kecilnya goblok sekali, saudara. Kalau bilang bodoh kurang tepat, goblok sekali. Jadi katakan di sini, lambat belajar, terbelakang, tidak bisa dididik. Orang seperti itu jadi Albert Einstein. Ada yang merasa, Pak itu saya Pak, goblok hari ini, Einstein di kemudian hari. Jangan berkata hopeless, masih ada pengharapan. Tenang aja. We will see the broken hearts making history. Oh Pak, saya hari ini ikut les 3 kelas, tak ikuti semua. Kurang abang kabeh, ora apa-apa nak. Einstein baru akan muncul. Kenapa saya goblok? Jeniusmu belum keluar, sebentar lagi. Amen. Tapi kalau Anda nelongso, habis. Kekristenan mengajar sesuatu yang sangat fantastis. Kalau Anda bisa menangkap akan semuanya ini, saya percaya sesuatu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amen. Nah, lihat akan apa. Saya akan bacakan beberapa hal lagi. Sebuah penelitian terhadap 300 orang yang sangat sukses. Orang-orang seperti Franklin Delano Roosevelt, ini bekas presiden Amerika ya. Helen Keller, Winston Churchill, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi,
dan Albert Einstein mengungkapkan bahwa seperempatnya punya cacat, seperti kebutaan, ketulian, atau kelumpuhan anggota badan. 3/4-nya lahir dalam kemiskinan, berasal dari keluarga berantakan, atau paling tidak datang dari situasi yang sangat tegang atau kalut. Mengapa para pencapai prestasi ini bisa mengatasi masalah, sementara ribuan orang lainnya dikalahkan oleh masalah mereka? Mereka tidak mau berpegangan pada dalil yang umum untuk kegagalan. Mereka mengubah batu penyandung menjadi batu pijakan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menetapkan setiap keadaan dalam kehidupan, tetapi mereka bisa menetapkan pilihan sikap terhadap keadaan apa saja. Kita nggak bisa memutuskan mau hujan apa tidak, tapi kita bisa milih. Amen. Kita nggak bisa berkata, Tuhan, aku mau ini hujan. Nggak bisa. Dia bisa hujan, bisa tidak. Kita nggak bisa menetapkan angin berembus ke arah utara, timur, barat, tapi kita bisa punya pilihan sikap dalam kehidupan kita. Jangan cemas dengan hidup, saudara. Yesus kita luar biasa. We will see the broken hearts making history. Kita akan lihat orang-orang yang remuk hatinya hari ini. Ditolak pacar, nggak apa-apa, saudara. Tolak calon mertua, puji Tuhan, nggak apa-apa, saudara. Tenang aja. The broken heart making history. Saya membaca tentang sebuah kelompok paduan suara gereja yang mengumpulkan uang untuk mengikuti lomba menyanyi dan memutuskan untuk membuka kegiatan mencuci mobil. Mungkin anggota KOR perlu latihan mencuci mobil. Mobil saya juga boleh cucikan. Alangkah kecewanya mereka setelah sibuk sepanjang pagi, hujan mulai turun pada petang hari. Dan para pelanggan berhenti berdatangan. Ya, mereka ngapain? Sudah dicuci gitu, hujan lagi kan sudah lebih baik. Kendaraannya sudah bersih sendiri. Akhirnya, salah seorang wanita membuat poster ini. Dia kreatif. Hujan turun, orang nggak mau datang lagi. Dia buat poster dengan sebuah tulisan, lalu kemudian ada panah menunjuk ke atas, dan tulisan kedua. Dan tulisannya bagus. Kami mencuci. Kasih panah, dia membilas. Kami cuci, Tuhan bilas pakai air hujan. Dan orang datang lagi, saudara. Itu kreatif. Itu the broken hearts making history, saudara. Kalau udan mulai habis, saudara. Engkau nggak bisa nentuin apa yang bakal terjadi. Tapi Tuhan berkata, aku ini jalan. Kita bisa memutuskan jalan yang kita mau ambil bersama dengan dia. Amen. Lihat lagi, saya masih punya banyak hal, saudara. Saya bacakan beberapa hal ini, buku menarik sekali. Saya berdoa memberikan pengertian kepada Anda. Banyak orang besar yang memulai kehidupan di rumah yang paling miskin dan paling sederhana, dengan sedikit pendidikan dan tidak punya keunggulan apapun. Thomas Edison adalah penjual koran di kereta api. Andrew Carnegie mulai bekerja dengan upah $4 sebulan. John D. Rockefeller dengan upah $6 seminggu. Hal yang menonjol pada diri Abraham Lincoln bukanlah bahwa dia dilahirkan dalam sebuah pondok kayu, tetapi bahwa dia bisa keluar dari pondok kayu itu. Demosthenes, ahli pidato terbesar dari zaman kuno, bicara gagap. Pertama kalinya ia mencoba bicara di muka umum, dia ditertawakan. Julius Caesar, seorang kaisar Roma yang hebat, yang berkata, Vini, vidi, vici. Aku datang, aku melihat, aku menang. Ternyata menderita ayan, saudara. Orang ayan jadi kaisar paling hebat di Roma. Napoleon punya orang tua kelas rendahan dan jauh dari dilahirkan sebagai jenius. Peringkatnya di Akademi Militer nomor 46 dari 65 siswa. Siswanya 65, dia peringkat 46. Nggak jenius, saudara, orang biasa. Dikatakan Beethoven tuli. Beethoven itu kan pencipta lagu yang hebat, komposer besar, tuli. Sama seperti Thomas Edison, Charles Dickens pincang, demikian pula Handel, Homerus buta, Plato berpunggung-bungkuk, Sir Walter Scott
lumpuh total. Anda bisa lihat. Dan kemudian ada hal yang menarik dikatakan di sini. Apa yang memberi orang-orang besar ini stamina untuk mengatasi kekurangan mereka yang parah dan menjadi sukses? Setiap orang punya impian dalam batin yang menyalakan api yang tidak dapat dipadamkan. Saya berdoa hari ini Allah berikan api impian dalam batin kita yang tidak akan dipadamkan oleh keadaan apapun. Amen. We will see the broken hearts making history. Kita akan lihat orang-orang yang hancur hatinya. Mereka akan jadi orang-orang yang membuat sejarah yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita ngerti semuanya itu, kita buat pilihan yang benar dalam hidup kita? Banyak orang yang sudah terpuruk hidupnya, pilihannya nggak benar. Diberitahu banyak hal tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan, tentang semuanya. Tapi pilihan yang dia ambil tidak benar. Dengar baik-baik. Kalau kita ambil pilihan yang benar, saudara akan menikmati akan anugerah Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Dan ada sebuah contoh dalam Alkitab yang sangat-sangat menyedihkan. Coba buka 1 Samuel pasal yang ke-23. Masalah itu biasa, saudara. Amen. Membuat kita makin ke atas. Nah, contoh di Alkitab yang sangat menyedihkan sekali. Ada orang yang sudah tahu begitu banyak, tapi kemudian dia buat pilihan yang salah sekali. Lihat 1 Samuel pasal 23. Saya bacakan mulai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat perlindungan. Dia tinggal di pegunungan Sif di padang gurun. Dia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan perhatikan ini, Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan, apa saudara, pulang ke rumahnya. Ini keputusan yang buruk sekali. Yonatan sudah bernubuat, Daud jangan takut, engkau akan jadi raja. Aku akan jadi orang nomor 2. Bapakku juga sudah ngerti itu, jangan takut. Dibuat ikatan perjanjian antara mereka berdua. Daud berkata, ya kita ikat perjanjian. Tapi kemudian pemahaman yang Yonatan miliki tidak diikuti dengan keputusan yang benar dalam hidupnya. Anda tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata, Yonatan pulang kembali kepada bapaknya. Kalau dia tahu Daud jadi raja, ikut dong Daud. Kesalahan yang dia buat adalah dia balik kepada bapaknya. Sekian waktu kemudian, bapaknya perang, dia ikut perang. Dia mati di tangan orang kafir. Dan tidak pernah yang dia nubuatkan sendiri menjadi kenyataan. Tidak pernah jadi orang nomor 2 di Israel setelah Daud. Tragis sekali. Orang Kristen seringkali tahu begitu banyak. Pada saat kita harus memutuskan sesuatu, kita berkata, aku buat keputusan sesuai dengan apa yang aku sendiri mau. Saya berkata, itu kesalahan yang mengerikan. Banyak orang buat keputusan yang salah dalam hidupnya. Oleh karena itulah, hidup tetap hancur dan tidak pernah jadi history maker dalam hidupnya. Coba dengarkan cerita ini, teman. Pada tahun 1940-an, jam Swiss paling bergengsi dan paling baik mutunya di dunia. Sebagai konsekuensinya, 80% jam yang dijual di dunia adalah buatan Swiss.
Pada akhir tahun 50-an, jam digital disodorkan kepada para pemimpin perusahaan jam Swiss. Mereka menolak gagasan baru ini karena mereka tahu bahwa mereka sudah punya jam yang paling baik dan pembuat jam yang paling baik pula. Orang yang mengembangkan jam digital kemudian menjual gagasannya kepada Seiko. Tahun 40-an, perusahaan pembuat jam Swiss mempekerjakan 80.000 karyawan. Sekarang mereka mempekerjakan hanya 18.000 karyawan. Tahun 40-an, 80% jam yang dijual di seluruh dunia adalah buatan Swiss. Sekarang 80% jam menggunakan sistem digital. Saya suka kalimat berikut ini, bagus sekali. Kisah ini mewakili apa yang terjadi terhadap banyak organisasi dan orang, yaitu bahwa kita seringkali lebih suka mati daripada memilih untuk berubah. Kita lebih suka hal yang settle. Ya sudahlah, hidup kan begini, ini kan cukup, terus lumayan kok, sampai lumayan, untuk apa diubah-ubah, ini kan sudah bagus. Sampai mati kita mau begitu. Dengar baik-baik saudara, kalaupun kita ngerti begitu banyak, keputusan yang salah kalau kita ambil akan berakibat fatal dalam hidup kita. Saya berdoa, the broken hearts making history. Saya percaya kita akan lihat itu. Bukan hanya engkau lihat apa yang Allah bisa kerjakan, tapi kemudian saya berdoa, kau ambil pilihan yang benar dalam hidupmu. Yang muda, dengerin baik-baik. Kalau Anda belum punya pacar, bagus. Sudah punya pacar, nggak masalah. Dengar baik-baik. Engkau bisa buat keputusan yang brengsek sekali. Engkau bisa buat hubungan seks dengan laki-laki itu atau wanita itu. Dan tiba-tiba engkau sudah buat pilihan yang menghancurkan hidupmu sendiri. Yang bisa membuat rencana Allah besar dalam hidupmu gagal adalah pilihan bodoh yang engkau ambil sendiri. Jangan pernah biarkan satu orang pun meruntuhkan dan merusak perkara besar yang Allah sedang kerjakan dalam hidup saudara. Jangan. Jangan izinkan satu orang pun merusak apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang punya panggilan besar dalam hidupnya. Dia biarkan orang lain merusak dengan begitu gampang. Keputusan bodoh itu mungkin tidak pernah bisa engkau sesali dalam bentuk apapun, karena kesempatan yang diberikan Tuhan lenyap begitu saja. Jangan pernah ambil keputusan yang keliru, yang bodoh, yang sembrono. Dasarnya hanya hawa nafsumu saja, yang tidak pernah memberikan apapun dalam hidup kita. Amen. Lihat akan cerita-cerita ini. Ada banyak orang yang buat keputusan yang salah. Karena keputusan mereka salah, fatal akibatnya. Tidak ada hal yang besar yang dihasilkan. Yang besar pun hilang karena keputusan yang keliru sudah diambil dalam hidup mereka. Beberapa waktu yang lalu saya hanya bergurau dengan istri saya tidak serius. Tapi mungkin serius juga, saya nggak tahu saudara. Saya lagi di kamar mandi, saya lagi merenungkan soal keputusan yang salah dan keputusan yang benar. Lalu saya ingat peristiwa sekian belas tahun yang lalu. Saya keluar dari kamar mandi, dia lagi tulis sesuatu karena dia sedang menyiapkan. Saya minta dia untuk tolong dia untuk tulis beberapa hal tentang Robert Liardon, apa yang perlu untuk KKR kita bulan depan. Lalu kemudian saya ngomong sama istri saya, sambil ketawa-ketawa saya bilang, saya juga nggak tahu saya serius atau tidak, tapi menurut saya ada seriusnya walaupun saya sampaikan dengan bergurau. Saya berkata, untung saya punya istri, ini nggak gampang serian saudara ya, jadi baik sekali. Dan untung dia tidak langsung membalas dengan pertanyaan yang serupa, jadi tetap skornya 1-0 sampai hari ini. Saya tanya dengan dia begini, apa yang terjadi seandainya sekian belas tahun lalu, kami nikah sudah 12 tahun, hampir 13 tahun. Apa yang terjadi seandainya sekian belas tahun yang lalu? Waktu saya tanya dengan dia, maukah engkau menikah dengan aku? Dan dia bilang, tidak.
Saya bilang, di mana kamu hari ini kira-kira ya? Yang jelas nanti ketika Roh Beslearden datang, kamu akan antri dengan ribuan orang di luar sana. Dan ketika gedung ini penuh, Pak Marso akan berkata, maaf Bu, tempat sudah penuh. Mulai saya datang lebih awal. Ya, dia diam cukup lama, saudara. Terasa dia bersyukur berkali-kali dengan keputusan yang dia ambil sekian belas tahun yang lalu. Apa yang terjadi saatnya dia berkata tidak waktu itu? Secara manusia saya harus berkata, oh ya Anda nggak bisa lihat sekarang dong. Tapi sekian belas yang tahun yang lalu, orang ini tidak menjanjikan apa-apa. Tapi saya bersyukur, dan saya rasa istri saya lebih bersyukur lagi. Dia ambil keputusan yang benar menurut saya. Ya, saya pernah katakan dengan dia, seandainya kamu bilang tidak, ngapain? Saya nggak enak ngomong terlalu banyak, nanti dia. Tapi saya ngomong sama Harold Gingrich, sama istrinya, saya bergurau, saya ceritain. Tapi Janice rupanya bilain dia, banyak. Apa yang kamu jadi apa kalau nggak sama dia? Iya betul juga, saya berkata. Tapi jangan diomongin dia, saya berkata. Tapi coba renungin, saya ngomong dengan dia. Seandainya kamu bilang tidak, kamu lagi ngapain ya sekarang? Saya akan lihat keputusan itu bisa berakibat fatal sekali. Saya harap para suami di sini bisa berkata begitu ya sama istrinya. Kalau nggak berani ngomong begitu, gawat saudara. Karena istrinya berkata, nyesel kawin kono kowe katanya. Wah, susah kalau gitu. Ingat, perkawinan itu gitu saudara. Tapi kalau dinasihati jangan, itu kan orang nggak mau kan saudara. Kadang-kadang seperti saya ngomong tanda petik, seperti orang judi. Oh nggak tahu. Yang kelihatannya hari itu bisa kawin, mobil bisa begitu mewah, bisa begitu hebat, meriah sekali. Anda bisa nanggap Sri Mulat waktu kawin sekalipun. Nggak taunya barang utangan semua. Ada orang-orang yang hebat membunyikannya. Nah, kawin dengan yang begituan perlu iman, saudara. Dan perlu daya tahan mental yang cukup untuk mulai mencicipi Hades di dunia ini. Tapi saya mau beritahu saudara, keputusan bisa berakibat gawat. Sekali kau buat keputusan benar, Anda nikmati itu sepanjang hidupmu. Anda bertanya, Pak, gimana saya bisa memberikan keputusan yang benar? Ayat yang terakhir, Amsal 28. Amsal 28 ayat yang kelima, kita akan baca sama-sama kan ayat ini. Amsal 28 ayat yang kelima. Udah, saudara? 2, 3. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan, apa? Mengerti segala sesuatu. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Tadi setelah baptisan selesai, ada anak putri gereja ini, saya nggak tahu siapa, datang ke Ibu Janice, istrinya Pak Harold Gingrich. Dan saudari ini, siapapun Anda, saya senang, pertanyaan Anda hebat sekali. Tanya begini, apa yang jadi bagianmu? Apa yang jadi tugasmu yang paling utama, sehingga kamu bisa mendukung suamimu? Ibu Janice langsung tanya dalam hati begini, hamba Tuhan mana
yang kamu sedang taksir. Tapi belum sempat keluar. Saya nggak tahu dia jawab apa. Kemudian di ruang tamu kami dia cerita sambil ketawakan pertanyaan itu. Lalu kemudian dia cerita begini. Saya pernah ikut seminar. Dan hamba Tuhannya itu seminar dari istri hamba-hamba Tuhan. Semua istri pendeta yang ikut. Pengkhotbahnya berkata begini. Dia berkata, ladies, ibu-ibu dengerin ya. Katanya. Tugas seorang istri hamba Tuhan adalah membuat suamimu sukacita senantiasa. Kalau kamu tidak bisa ngeladeni suamimu, aku takut nanti perempuan lain yang ngeladeni dia. Wah, saya panggil istri saya cepat-cepat, saudara. Illustration bagus sekali untuk menambah pemahamannya. Jadi dengar baik-baik. Saya beritahu saudara, keputusan yang salah akan fatal dalam hidup kita. Jangan buat keputusan yang salah. Tapi kalau engkau ingin mengerti segala sesuatu, cari Tuhan. Anda akan mengerti segala sesuatunya. Amen. Tutup Alkitabmu. Bawa hatimu kepada Tuhan.